Asertivitas memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan mereka secara jujur dan langsung, tanpa merugikan orang lain. Halo Sobat Prima, kali ini aku akan membacakan resensi yang berjudul The Five Essential People Skill. The Five Essential People Skill ini adalah buku yang ditulis oleh Dale Carnegie, seorang pelopor dalam pengembangan keterampilan interpersonal. Buku The Five Essential People Skills versi Bahasa Indonesia diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019. Salah satu poin utama dalam buku ini adalah pentingnya asertivitas. Asertivitas memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan mereka secara jujur dan langsung, tanpa merugikan orang lain. Dalam konteks ini, asertivitas bukanlah agresi, melainkan kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan dengan cara memahami orang lain. Dengan bersikap asertif, seseorang dapat menetapkan batasan yang jelas, mengelola konflik secara efektif, dan membangun kepercayaan diri dalam berbagai situasi sosial. Ada 5 keterampilan utama yang ada di buku ini. Yang pertama, mendengarkan dengan aktif. Carnegie menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini bukan hanya tentang mendengarkan kata-kata, tetapi juga memahami makna di baliknya. Mendengarkan dengan aktif dapat meningkatkan hubungan dan mengurangi konflik. Yang kedua, ada berbicara dengan jelas dan tepat. Kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat pentingnya dalam komunikasi. Carnegie memberikan strategi untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Selanjutnya, menunjukkan empati. Empati atau kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain juga diidentifikasi sebagai keterampilan yang esensial. Buku ini menggarisbawahi bahwa empati adalah inti dari komunikasi yang efektif dan hubungan interpersonal yang bermakna. Empati juga membantu dalam meredakan konflik, membangun kepercayaan, dan menciptakan koneksi emosional yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya ada membangun hubungan yang positif. Keterampilan lainnya yang ditekankan dalam buku ini adalah kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan orang lain. Hubungan yang kuat dan sehat didasarkan pada rasa saling percaya dan pengertian yang dapat diperoleh melalui komunikasi terbuka dengan setiap empati. Kemampuan untuk membina hubungan yang baik tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung. Selanjutnya ada mengelola konflik dengan bijak. Keterampilan terakhir yang dibahas dalam buku ini adalah mengelola konflik dengan bijak. Keterampilan terakhir yang dibahas dalam buku ini adalah kemampuan untuk mengelola konflik. Konflik tidak dapat dihindari dalam kehidupan, tetapi cara kita menghadapinya dapat menentukan hasilnya. Buku ini menekankan bahwa mengelola konflik secara efektif melibatkan kemampuan untuk bernegosiasi, berkompromi, dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dengan pendekatan yang tepat, konflik dapat menjadi momen pertumbuhan dan pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat. Di dalam buku ini dibahas juga tentang 4 kepribadian sulit. Yang pertama ada ultra driver. Orang dengan tipe kepribadian ini sangat ambisius, berorientasi pada hasil, dan cenderung mendominasi. Mereka memiliki dorongan kuat untuk berhasil, tetapi seringkali melupakan pentingnya hubungan interpersonal dan kerjasama tim. Tantangannya, karena terlalu fokus pada tujuan, mereka mungkin terlihat mengabaikan perasaan orang lain dan dapat menyebabkan ketegangan dalam tim. Yang kedua, ada secret agent. Tipe ini biasanya tertutup dan tidak terbuka tentang tujuan atau perasaan mereka. Mereka cenderung bekerja di belakang layar dan jarang berbagi informasi dengan orang lain. Tantangannya, komunikasi yang minim dari tipe ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan dalam tim dan menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, ada tipe kepribadian sulit, eager behavior. Tipe ini sangat bersemangat dan antusias dalam menyelesaikan tugas. Mereka cenderung mengambil banyak pekerjaan dan selalu siap untuk membantu tim, tetapi kadang melakukannya dengan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kualitas atau dampak jangka panjang. Tantangan dari tipe kepribadian sulit ini adalah kecenderungan mereka untuk mengambil terlalu banyak tanggung jawab dapat menyebabkan bosan dan tergesa-gesa. Mereka mungkin berdampak pada kualitas pekerjaan. Yang terakhir ada tipe kepribadian burnout. Orang dengan tipe ini telah mengalami kelelahan fisik dan emosional akibat bekerja terlalu keras dalam jangka waktu yang lama. Mereka cenderung kehilangan motivasi, mereka tertekan, dan mereka juga kurang produktif. Tantangannya dari tipe kepribadian ini adalah kelelahan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, serta menurunkan kualitas pekerjaan dan hubungan dengan tim kerja.
Kesimpulan yang ada di dalam buku ini adalah, secara keseluruhan, The Five Essential People Skill menekankan bahwa keberhasilan dalam kehidupan tidak hanya bergantung pada keterampilan teknis atau pengetahuan, tetapi juga pada kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Kelebihan dari buku ini adalah, buku ini memberikan panduan yang praktis dan aplikatif dalam situasi sehari-hari. Setiap keterampilan yang dibahas mudah diterapkan dalam berbagai konteks. Nah, buku ini menyoroti bahwa komunikasi yang efektif lebih dari sekedar berbicara. Menerangkan dengan aktif dan menunjukkan empati juga sama pentingnya. Ini membantu pembaca memahami dinamika hubungan interpersonal yang lebih kompleks. Sedangkan kekurangan dari buku ini adalah, meskipun memberikan banyak saran berguna, buku ini bisa terlalu umum bagi beberapa pembaca. Tidak semua situasi dapat diselesaikan dengan strategi yang diusulkan. Buku ini cenderung berfokus pada konteks budaya barat dan tidak banyak membahas bagaimana keterampilan interpersonal ini memungkinkan perlu diadaptasi untuk budaya lain. Sekian resensi buku kali ini. Next, mau bahas buku apa lagi nih? Komen di bawah.